Untuk kali ini kita akan membahas dari Prinsoft mengenai bagaimana sebuah sistem itu bisa meningkatkan penjualan dari motivasi masing-masing dari desperate atau customer service gitu. Pernah nggak ngalamin seperti ini nih? Kita di Prinsoft suatu ketika sudah mentraining karyawan kita, customer service kita, sudah kita edukasi, tapi ternyata penjualan yang diharapkan tidak meningkat dikarenakan sekarang itu kan banyak orderan dari email sama WA nih Pak ya, dari online banyak sekali. Cuman that's the problem is kita nggak bisa membuat mereka termotivasi untuk fast respon atau untuk menjual lebih. Seperti itu. Saya kan saat ini Prinsoft dipercaya oleh 70 Prinsoft terbesar di Indonesia, mulai dari Surabaya, Jakarta, Pekanbaru, sampai Manado, Ambon juga pakai sistemnya Prinsoft ya. Kita sudah 4 tahun ya Pak Suendra ya, dari tahun 2018, sudah dari 5 tahunan. Seperti itu teman-teman. Jadi kita menemukan problem yang sama gitu loh. Gimana nih seorang desperate atau customer service itu ketika ada customer tanya itu fast respon. At least gimana caranya seorang desperate atau customer service itu melakukan upselling gitu loh. Gak hanya jualan barang yang ditanya oleh pelanggan. Gimana caranya seorang desperate atau customer service bisa menjual lebih dan pada akhirnya bisa memberikan revenue buat seorang owner atau business owner atau Anda selaku pemilik Prinsoft. Seperti itu teman-teman. Kita dari beberapa keliling itu akhirnya merangkum. Saya bertemu dengan Eka Print, Bapak Eka. Beliau salah satu printing terbesar di Bali. Dia bilang gini kepada saya, Mas Abi, gimana ya caranya biar desprint saya itu sebagai gak hanya penerima file gitu, gak hanya seorang layouter, gak hanya sebagai seorang desainer, tapi dia itu bisa sebagai sales. Karena desperate atau customer service itu frontliner dari bisnis Prinsoft gitu. Saya berpikir gimana ya caranya ya seorang desperate atau customer service itu bisa menjual lebih. Akhirnya saya bilang, Pak, gimana kalau bonus? Loh, alat ukurnya gimana? Ya dari penjualan. Terus gimana mengkaitkan sama sistemnya Prinsoft? Oke, saya buatkan. Jadi Prinsoft mau bikin namanya reward and commission. Reward and commission ini akhirnya setiap transaksi kita buatkan conditional. Berapa persen yang mau di-sharing ke desktream? Kayak gitu. Dari penilaian penjualannya. Akhirnya yang terjadi di Eka atau di tempat-tempat yang lain yang akhirnya pakai sistem Prinsoft, dia akan berusaha menjual lebih. Misalnya nih, Mas, saya mau nge-print banner yang biasanya desprint atau customer service awal versi Cina aja 80, kalau saya udah digaji kok kayak gitu. Saya cukup digaji lah, dengan adanya commission and reward dari Prinsoft, maka dia akan berusaha untuk upselling. Ya ini kalau aku dikasih 1% dari penjualan yang sebelumnya cuma dapat 100.000 jadi 200.000 per persentasenya 1%-nya saya bisa dapat lebih, dia nawarin lebih. Bu, Pak, kita sekarang punya fleksi Korea atau fleksi Jerman. Ini lebih tahan ramah, bisa lebih gak mudah-mudah. Intanya pakai print UV kayak gitu. Nanti mesin bisa beli di teman-teman printing ya. Jadi pelanggannya akhirnya diedukasi karena dia sekarang sebagai desprint atau customer service gak hanya sebagai layouter atau designer, tapi dia sebagai sales gitu. Karena dia frontliner kita gitu. Gimana caranya kita memotivasi tim kita, frontliner kita biar menjual lebih, akhirnya perusahaan cuannya juga lebih gede. Kalau sudah seperti itu, akhirnya ada problem yang mengikuti lagi. Penjualan gede, produksi keteteran. Karena bukan cuma keteteran juga. Lu enak deskripsi dapat cuan, lu nggak dapet nih. Nah, gitu Pak Saudara. Ada problem lagi. Akhirnya kita kondisikan setiap sistem itu yang direcord sama orang produksi, klik selesai, namanya direcord. Namanya direcord itu juga dapat bonus juga. Jadi ketika seorang desprint rumah buahnya produksinya semangat,
gitu. Jadi kita berpikir seperti itu, dan ternyata itu terjadi, bisa meningkatkan produktivitas di beberapa print shop yang pakai sistemnya print shop gitu teman-teman. Jadi dengan adanya case by case yang ada di print shop, kita makin mature sistemnya gitu. Makanya kita keluarin sistem informasi printing 2 itu karena case by case dari beberapa print shop itu kita menemukan gimana caranya sistem itu nggak hanya sebagai alat bantu Pak Surya, tapi sistem itu bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, sehingga balik lagi ke owner, cuannya makin gede. Akhirnya cuan makin gede, ayo aja pakai print shop kayak gitu. Seperti itu, dan itu sudah jalan di beberapa print shop, ada di Jakarta juga ada yang sudah pakai sistem commission and reward yang ada di sistem informasi printing itu dikawinkan sama aplikasi informasi karyawan. Jadi ketika penggajian udah langsung kehitung sendiri bonusnya. Anda nggak perlu lagi merekam manual pakai Excel, dimasukkan lagi ke sistem fingerprint Anda yang sebelumnya, pakai aja Microsoft, semua langsung integrated, dan Anda tinggal total di belakang, langsung tinggal ditransfer, nggak lagi manual, karena kita bisa bekerja sama dengan bank, otomatis nanti gajian langsung tertransfer ke masing-masing banknya dengan Anda ngasih CSV aja. Tujuannya selain meningkatkan cuan di bisnis Anda, itu memudahkan Anda sebagai business owner. Jadi bisa ceritakan produk apa? Misalnya selain secular, ini kita juga ada sistem antrian, sudah ada sistem informasi printing untuk mengatur workflow tadi, sampai produksi, deskrim, hasil, pembayaran, stok, counter mesin sudah ada. Sistem penggajian, aplikasi informasi karyawan juga ada. Jualan lewat online, web to print kita juga ada, sampai accounting di akuisisi produknya kita juga sudah ada. Jadi kita bisa mengakomodir mulai dulu sampai hilir, kita bisa akomodir. Untuk sistemnya udah ada. Jadi ceritakan top 10 atau top 5 problem yang sering terjadi. Pertama tadi yaitu memotivasi Desprint untuk berjualan lebih ya. Jadi dia nggak hanya sebagai layout atau editor, tapi dia juga sebagai sales buat perusahaan. Terus kemudian kedua ada juga mengenai gimana caranya bisa mengakomodir jualan lewat online. Kita ada web to print ya, ada web to print. Jadi problemnya ketika orderan online sama WA itu maksudnya, yaitu nggak ada payment gateway. Ada payment gateway yang otomatis, nggak perlu lagi ngecek manual. Itu kemudian ketiga, gimana caranya kita mencari tahu nih produktivitas yang bikin masalah, frontlinernya kah, backendnya kah, maksudnya produksinya kah yang bikin lama. Misalnya nih kita dijanjiin sebagai pelanggan besok selesai, ternyata sama besok datang itu belum selesai. Nah, itu masih terjadi Pak Surendra di print shop. Akhirnya kita dengan adanya fitur timeline, kalau Anda tahu di visual timeline-nya print shop itu di business intelligence, dia pelajari nih, tuh kasir ini ternyata cepet untuk verifikasi bayar, Desprint Olafel cepet, produksi sebentar-bentar kok lama di bagian mana, kan ada step. Bagaimana perkembangan web to print? Jadi web to print ini, web to print itu sebenarnya kurang lebih kayak Tokopedia, kayak Shopee, tapi ini versi Anda sendiri. Jadi dengan versi Anda sendiri, Anda nggak terikat yang namanya biaya yang harus dibayarkan ke marketplace. Anda tidak harus terima duit di belakang ketika barang diterima oleh pelanggan. Jadi pembayaran bisa dilakukan depan, kita aman secara duit ketika mau barang dikirimkan seperti itu. Terus kemudian Anda bisa menentukan sendiri upload filenya, arahnya. Kalau di marketplace kan nggak bisa, karena kan dia memang dibuat dirancang untuk gabung-gabung, hanya untuk printing aja gitu. Perkembangannya sudah berapa persen kalau di angka sama 2-3 tahun terakhir ini? Saat ini kita lihat eksponensial ya, jadi meningkat ya, karena ternyata pandemi juga mendrive orang untuk transaksi online. Jadi memang dirasa offline-nya nggak seramai zaman sebelum pandemi, tapi online-nya meningkat gila-gilaan. Di Gundaling, di Bogor itu berawal dari web to print orangnya cuma 2 tahun 2018 atau 19 ya. Sekarang udah ber-12 orang. Jadi eksponensial jumlahnya, dan saya lihat beliau ekspansi terus gitu, pusing terus, update terus. Jadi itu juga ada relevansi dengan sistem print shop kayak gitu.